Persoalan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga sembako selalu menjadi sorotan saat memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Keberadaannya selalu diburu dan dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Jika stok bahan pokok di pasar melimpah, kecenderungan harga pun akan stabil. Sebaliknya, di saat stok langka, harga terkerek naik dan biasanya menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Sepekan jelang Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok seperti telur, minyak goreng, beras ini mulai terjadi peningkatan. Meskipun tidak begitu signifikan, namun acap kali gejolak harga ini menjadi momok bagi masyarakat. Dalam episode perdana Rumah Parlemen kali ini, saya bersama anggota Komisi 6 DPR RI akan mengajak Anda pemirsa untuk kita lihat secara langsung mengapa gejolak harga terjadi dan bagaimana ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar menjelang Lebaran tahun ini. Pemirsa, hari ini saya sudah janjian dengan anggota Komisi 6 DPR RI yang akan melakukan sidak ke sejumlah pasar. Kita akan ikuti hari ini. Halo Kang Hussein. Halo. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Kang Hussein rencananya mau ini ya, sidak ke pasar ya hari ini? Kita sidak ke pasar hari ini. Mau ke pasar mana? Di Palmerah ya, dekat sini mungkin kita bisa lihat-lihat. Kita lihat langsung boleh, ya? Boleh, kita mumpung masih pagi. Oke, ayo kita lihat yuk. Boleh. Bersama Muhammad Hussein Fadlullah, anggota Komisi 6 DPR RI, dari fraksi Partai Gerindra, tim Rumah Parlemen bergerak menuju Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI ke beberapa pasar adalah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri. Maklum, di momen penting seperti inilah biasanya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok akan merangkak naik. Kang Hussein, kita udah di Pasar Palmerah. Hari ini kita akan cek langsung ya harga-harga kebutuhan pokok nanti jelang Idul Fitri. Tapi Kang, pertanyaan sederhananya, kenapa sih gejolak harga itu terjadi kalau menjelang Lebaran? Di hukum ekonomi ini mengenai supply and demand aja. Ketersediaan stok nanti ujungnya. Apakah memang tersedia stok yang dibutuhkan pada saat demand itu tinggi? Kalau stok itu memang tersedia, mungkin harga tidak akan bergejolak terlalu tinggi ya. Kita akan cek ya, Kang ya langsung. Halo Pak, Bapak namanya siapa? Pak Gani. Pak Gani, kalau di sini sudah ada harga yang naik belum? Karena bentar lagi mau Lebaran. Ya, kalau harga rata-rata hampir naik semua kalau menjelang Lebaran itu. Contohnya? Ya kayak telur, terus bahan-bahan kue, terus kacang kayak gini. Kalau misalnya telur nih, harga normal berapa? Kemarin telur 30.000, sekarang sih malah turun ini. Sekarang 28, 27. Lagi turun, Kang. Biasanya ntar menjelang Lebaran kurang 1 minggu, biasanya Lebaran kurang naik 1 lagi. minggu. Nanti harus kita cek lagi ya Pak. Iya. Mengenai ini Pak, minyak kita Pak, yang dari Kementerian Perdagangan Pak, bagaimana menurut Bapak itu Pak? Kalau Sangat minyak membantu. kita sih masih stabil, harganya masih di harga 14.000. Kang Hussein, kalau kita bicara tadi harga sekarang relatif normal. Oke. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah ada atau tidak barangnya. Tentunya kalau stok itu sudah ada hitungan ya Mbak. Jadi tidak mungkin pemerintah menambah stok ya, membanjiri pasar itu dengan stok-stok tanpa ada perhitungan. Kalaupun nanti ada kebanjiran stok malah nanti merusak harga justru kan, merugi juga nanti. Meski pemerintah menjamin kondisi harga bahan pokok stabil dan stok terkendali, anggota Dewan Asal Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 ini menghimbau masyarakat agar tetap mencermati fluktuasi harga, terutama beberapa hari menjelang Lebaran yang seringkali berubah begitu cepat. Untuk itulah sidak berkala turun langsung ke pasar menjadi begitu penting. Walaupun sekarang pemerintah sudah menjamin kalau ini pasti semua harga akan stabil, relatif normal, barangnya ada. Kalau seandainya terjadi nanti ada yang naik atau barangnya menjadi langka. Apa langkah antisipasi, Kang Hussein? Melalui beberapa instansi dan juga mulai beberapa perusahaan BUMN pangan ya. Tapi juga ada program-program baik itu dari pemerintah mengenai pasar murah ataupun bazar, dan juga bukan hanya dari pemerintah tentunya. Tapi kalau kita lihat juga pihak-pihak swasta sudah melakukan itu juga gitu.
kami yakin gitu loh bahwa mudah-mudahan tidak ada lonjakan yang signifikan di luar dugaan. Gitu ya. Tapi semua sudah ada antisipasinya, penambahan-penambahan. Ya mungkin tentunya dengan perhitungan yang cermat lah. Tim Rumah Parlemen bersama dengan anggota Komisi 6 juga memantau pergerakan harga daging di pasar ini. Sepekan sebelum Lebaran, harga daging sapi dibanderol Rp140.000 per kilogram. Harga ini diprediksi akan mengalami kenaikan pada saat H-2 mendekati Lebaran. Tadi kan harga masih belum banyak yang naik ternyata. Ya, betul. Ini tuh sebenarnya penyebabnya apa sih? Ada beberapa kemungkinan ya, mungkin termasuk juga daya beli. Mungkin mereka sedang menunggu untuk mendapatkan THR, baru mereka belanja ya kan. Dan juga mungkin mereka sedang menunggu mungkin usaha-usahanya untuk bisa sukses ya, mendapatkan cuan. Sekarang berapa kita coba tanya ya, Boleh Kang kita ya? tanya coba sekarang. Mas, aku mau beli. Kalau beli daging ini sekilo berapa? 140.000 ya. Kita beli 5 kilo ya Mas, potong-potong ya. Kapan ini biasanya naik nih? H-min berapa untuk harga-harga daging khususnya naik nih? Paling seminggu lagi Lebaran. Seminggu Lebaran akan naik ya? Pemirsa, kita sudah lihat harga, tadi ada telur, ada minyak goreng, ada daging juga, semuanya terpantau masih aman, walaupun harga mungkin fluktuatif. Tapi tetap semua masih di dalam kendali pemerintah dan masih stabil aja intinya. Selain melakukan sidak berkala, pemerintah juga perlu mengantisipasi langkah strategis agar stok dan harga tetap stabil sehingga tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Pemerintah mengawasi, termasuk DPR mengawasi. Tidak hanya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, sidak juga dilakukan di sejumlah pasar di wilayah lain. Kali ini, jurnalis TV Parlemen bersama dengan Ananta Wahana, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, meninjau langsung aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Kelapa II, Tangerang, Banten. Kunjungan dilakukan untuk memastikan jika pasokan komoditas bahan pokok seperti cabai, bawang merah hingga beras terkendali. Kita boleh ngobrol nggak? Ini sekarang berapa nih harga cabai rawit? Itu 45 Om. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 80. 80.000. Kalau ini keriting, cabai keriting? Untuk sekarang 40.000. Sebelumnya? Sebelumnya 60.000. Kalau hari ini memang ini sudah dioperasi oleh pemerintah, ya kan, oleh BUMN. Sehingga hari ini kita melihat bahwa harga cabai justru mengalami penurunan yang signifikan menghadapi Lebaran. Temuan-temuan Komisi 6 sejauh ini apa nih Pak? Kendala yang dihadapi jalur distribusi bahan pokok kita Pak? Tapi ada kendala itu kalau pasar-pasar tradisional yang ada di kampung-kampung. Kebetulan contohnya kalau di sini memang lancar. Problemnya itu kadang-kadang barangnya mulai tidak ada atau mulai sedikit atau ditimbun gitu Pak? Bahwa karena hukum pasar itulah kadang-kadang pengusaha-pengusaha itu memanfaatkan itu. Tapi pemerintah ini mengawasi, termasuk DPR mengawasi. Selain memantau komoditas bahan pokok di pasar ini, kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh sejumlah pengunjung untuk berinteraksi dengan anggota dewan yang hadir. Sejumlah pembeli bahkan menyampaikan langsung unek-unek yang setiap hari mereka hadapi, utamanya terkait persoalan ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sejauh ini Ibu melihatnya gimana harga-harga? Harga semakin tinggi Pak ya. Cabai alhamdulillah udah menurun. Pertama 80, sekarang udah 40, 42. Tapi yang lain masih mahal. Sembako, harga minyak tolonglah turun gitu. Minyak naik ya? Iya. Laporan ID Food kemarin bahwa minyak itu 14.000, tapi hari ini bisa sampai 16.000. Masyarakat. Ya ada yang 16, ada yang 55. Ya. 55 itu berapa? 15.500. Oh, 15.500. Nah, berarti itu ada laporan-laporan yang nggak sinkron itu. Ya. Dan nanti kita justru kami
turun di Jadi lapangan catatan ya, itu Pak? Iya. catatan. Bu Irma, mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu sama ada anggota Komisi 6 DPR RI? Ya saya mah mudah-mudahan aja minta dipermudah ini diturun pasti melonjak kalau mau pas hari hanya naik semua barang. Menjelang Grebek Lebaran biasanya naik. Iya, semua Dan naik. Kita awasi betul dan kita warning Oke. kepada ID Food-nya. Ya, Pak Nanta, tadi kita sudah ngelihat cabai dan juga beberapa kebutuhan lainnya. Sekarang kita mau ngelihat komoditi lain apa tuh Pak? Beras lah. Oke, Ya, ini kita yang coba cek merupakan harga beras ya menjelang Lebaran gini. Ya, Apakah ya. ada kenaikan atau cenderung stabil seperti itu ya Pak? Ya, kita akan lihat karena Oke. kebetulan memang beras ini kebutuhan pokok. Menjelang Lebaran harga beras di Toko Bang Ali gimana? Lumayan tinggi harga beras, Oh, Pak. oke. Iya. Jadi kemarin ketorong sama Bulog, sekarang sudah nggak ada Bulog, subsidi Bulog sudah tidak ada. Jadi beras lokal kita punya sekarang. Yang biasa 8.000, 8,5. Sekarang saya paling murah 9.000. Cuman gitu harga berasnya masih tinggi. Inginnya sih agak turun dengan alasan karena kan maksudnya mereka biasa beli beras 8.000, sekarang 9.000, kan 1.000 perak, Pak. Iya. Iya, memang kecil kelihatannya. Kalau kelipatan yang bikin besar itu, Pak. Oke. Ini Iya. berapa ini, Pak? Ini 62.000. Coba, saya ini 5 kilo ya? 5 kilo. Berapa? Bisa 60, Pak. Oh, maka sekarang Bulog harus membantu petani dan masyarakat. Bang Ali, makasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, makasih. Ya. Mengacu data SP2KP Kementerian Perdagangan pada 12 dan 13 April lalu, meski harga sejumlah komoditas terpantau masih stabil, seperti beras, gula pasir hingga minyak goreng, namun harga barang kebutuhan pokok lain seperti daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih Honan justru mulai mengalami peningkatan. Sementara telur ayam, cabai merah, rawit merah, dan merah keriting mengalami penurunan. Ini memang namanya hukum pasar. Karena kalau nanti stoknya sudah mulai menipis, maka otomatis harga itu akan naik. Tetapi untuk tahun kali ini kelihatannya lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kita harapkan demikian sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu ya Pak? Iya. Oke. Karena memang pemerintah sudah hadir ini. Sudah hadir. Iya. Oke, kita Oke. pergi ya Pak. Oke, ya. Kehadiran anggota dewan di tengah persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi begitu penting dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan, agar kebijakan yang dijalankan semata-mata demi kepentingan rakyat. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh